Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil pekerjaan kalian minggu kemarin. Ada 27 siswa yang sudah mengerjakan. Nah, kita cek satu persatu. Mulai dari absen 1 yang sudah mengumpulkan. Nah, ini pekerjaannya. Apa nama toko usaha? Sudah gampang ini ya. Bagaimana karyawan ini harusnya kalian menjawab jumlah. Terus yang kedua, tugasnya ngapain. Terus apa saja produknya? Nah, produknya di sini bisa dijelaskan. Kalau memang produknya banyak macam, ya macam-macamnya apa. Terus detailnya per macam itu apa namanya. Contoh ini pancake durian. Saya yakin pancake durian ini ada beberapa varian. Nah, ini bisa dijelaskan variannya apa aja. Terus bagaimana sistem penjualannya? Jadi kalau jualan bagaimana, kan di sana saya jelaskan ada beli 2 gratis 1 atau nah ini dijelaskan beli 10 gratis 1. Oke. Terus kulakan. Nah, pancake durian ini made in sendiri apa made in-nya orang lain? Kalau made-nya orang lain berarti kita akan kulakan ke orang lain. Nah, bagaimana sistem pembeliannya? Apakah beli 10 gratis 1 atau harganya rendah per item dan lain sebagainya. Nah, ini yang kami butuhkan informasinya ya. Ini cuma beli partai, berarti ya harganya standar. Kita beli 100 partai, 100 box sama dengan beli 10 box. Terus pembeliannya kulakan dari mana? Dari mana ini maksudnya adalah suppliernya. Satu orang kah? Banyak orang. Nah, di sini dijelaskan hanya satu supplier. Kemudian fungsi, kalau kita butuh aplikasi nanti apa yang diharapkan dari aplikasinya. Nah, di sini hanya memperoleh laporan penjualan per bulan. Apakah nota penjualan juga dibutuhkan tidak di sini? Nah, silakan ditulis di sini. Terus siapa pengguna aplikasi ini? Nah, ini dijelaskan ada admin dan karyawan. Admin apa pemilik ini gitu ya. Kalau karyawan sebagai admin, pemiliknya ya pemilik. Oke, saya kira sudah cukup mewadahi di sini. Tetapi ada beberapa hal yang masih perlu dikembangkan sebelum melangkah menuju ke aplikasi nanti. Lanjut pekerjaan berikutnya. Ini. Nama usaha ya oke. Bagaimana karyawan sebagai reseller. Oke, berarti di sini bukan karyawan, di sini hanya reseller gitu aja. Nah, terus apa saja produknya? Ini dijelaskan ada banyak produknya ya. Sistem penjualannya. Nah, di sini ada sistem pre-order. Kalau pre-order berarti Anda harus membuat order dulu. Jadi Anda akan membeli dulu barang itu, pesen dulu barangnya. Oke, sistem penjualannya pre-order. Terus ada free gift di sini. Nah, ini harus dicek free gift-nya bagaimana, diskonnya seperti apa, potongan harganya harus jelas. Terus yang berikutnya pembelian atau kulaan barangnya seperti apa. Kulakan barangnya seperti apa. Jadi kulaan harganya ini dapat potongan harga ini. Oh, itu tulane mana toh? Nah, maksudnya pembelian kulakan itu kita mengambil barangnya itu dari supplier itu. Kan beberapa supplier pengennya kita belinya satu partai besar. Nah, kita yang menjadi retailnya, yang pengecer. Oke, pengulakannya dari mana? Satu supplier atau lebih? Nah, ini yang harus dijelaskan. Nah,
Nah, ini kulakan dari rumah produksi berarti. Nah, belum dijelaskan produknya banyak, ngambilnya dari satu tempat apa banyak tempat. Ini belum, penjelasannya belum lengkap. Terus jika ada aplikasi yang ini apa? Memperoleh laporan dan persentase penjualan. Persentase penjualan ini gimana maksudnya ini? Harus detail, harus paham. Si pemilik si pembuat ini harus paham. Laporan keuntungan saja. Apakah kita tidak butuh transaksi setiap waktu? Misalkan ada orang beli, kita butuh nota. Nah, notanya lewat aplikasi ini apa enggak? Terus siapa pengguna aplikasi? Nah, karena ini sistem online, di sini semua orang bisa melihat dan ini berarti ya, admin, pemilik, dan reseller juga punya akun kan berarti. Nah, ini berarti harus jelas ya. Oke, sudah bagus, sudah ada penjelasan, tetapi perlu revisi. Oke, kita lanjutkan. Bintang. Nama toko sepatuku. Bagaimana setiap karyawan membeli dengan harga retail. Nah, hati-hati. Setiap karyawan membeli, ndak ono ceritanya karyawan disuruh membeli terus. Nah, yang ada karyawan itu digaji. Nah, kalau seperti ini namanya bukan karyawan tapi reseller. Produknya berbagai macam sepatu itu macam-macam. Sebutkan aja contoh 5 gitu ya. Terus sistem penjualannya pre-order atau langsung ke toko. Pre-order berarti harus menyiapkan orderannya dulu, Anda harus kulaan nanti barangnya. Terus langsung ke toko berarti tokonya ada barangnya. Nah, terus bagaimana sistem kulakan barang dagangannya? Untuk pembelian kami menyediakan harga ecat. Ini penjualan, bukan kulaan. Makanya saya ganti nama pembelian atau kulakan. Untuk pembelian menyediakan ini ya, berarti ini kulaannya kemana? Jadi kita membeli dari tempat lain kan mau dijual kembali. Namanya kan tempat kita penjualan. Nah, untuk pembelian itu kulaan ini. Terus kulaannya dari mana? Nah, dari mananya ini adalah suppliernya. Dari berbagai, berarti banyak suppliernya di sini. Nah, dari supplier itu harus jelas. Kalau kita kadang ada beberapa supplier, karena kita juga reseller istilahnya. Nah, dari supplier kita dapat bonus dan lain sebagainya. Nah, itu yang dijelaskan di bab nomor 5 ini seharusnya. Nah, jika ada aplikasi, apa yang diharapkan? Oh, ada laporan keuntungan dan laporan pengeluaran. Kalau transaksi masuk apa enggak? Transaksi pembelian, transaksi penjualan, masuk ke sini apa enggak? Masuk ke sistem. Terus, siapa pengguna aplikasi? Nah, pengguna aplikasi harus jelas, semua orang, sopo orang ini. Reseller kita kah? Kemudian supplier kita punya akun juga apa enggak? Ini harus kita pahami ya. Lanjut yang berikutnya. Apa nama usaha, bagaimana karyawan, apa saja produk, bagaimana sistem penjualan, bagaimana pembelian kulakan barang dagangan, pembelian kulakan dari mana jika sistemnya ini dijawab. Namanya butik modern. Karyawannya, nah kami sebenarnya tidak butuh ininya, tidak butuh karyawannya, mengambil dari mana, apa. Yang kita butuhkan peranan karyawan. Jumlah karyawan, ada berapa jumlahnya. Peranannya apa. Jadi misalkan, ada sebagai admin, ada sebagai pelayan saja, sebagai petugas gudang, dan lain sebagainya. Terus produknya kain, baju, mukena, kerudung, tas, dompet, dan sebagainya. Bagus sekali. Tapi nanti harus jelas kain itu kainnya gimana, karena kain ini ada pembeliannya dalam model gulung, ada model sudah potongan, ada yang model meteran. Nah, ini harus dijelaskan ya produknya ya. Terus sistem penjualannya promo besar-besaran 1 tahun dan hari-hari raya. Nah,
promonya ini bagaimana. Nah, ini kan penting sekali. Promo itu misalkan diskon 50%, diskon 70%. Nah, bagaimana hitungannya? Kalau diskon 70% terus kita rugi, ngapain di diskon gitu ya. Terus yang kelima, kulaannya kemana? Ini ya. Ini belum menjelaskan. Nah, ini nih ada ya. Biasanya supplier memberikan potongan harga apabila membeli dalam jumlah banyak. Nah, ini harus ada sedikit penjelasan sih gitu. Kalau kita mau melangkah lebih jauh. Terus yang berikutnya yang nomor 6, pembelian kulakan dari mana? Oke, dari satu supplier. Berarti tidak perlu ada akun supplier nantinya ya. Kemudian 7, sistem aplikasinya butuh apa? Oke, ini dipublish di internet. Berarti di sini nanti membuat aplikasi jual beli di internet, menawarkan produk. Berarti butuh admin nanti. Oke. Siapa saja pengguna? Semua orang yang membutuhkan. Berarti ini customer yang kita butuhkan. Jadi customer, reseller. Reseller kita anggap sebagai customer di sana. Dan kita yang menggunakan. Oke. Lanjut yang berikutnya. Nama toko, Tian Shop, karyawannya, karyawan sebagai reseller ya. Harga yang berbeda untuk para reseller. Wah, ini yang berat ini. Reseller A harganya sekian, reseller B harganya sekian. Berarti ini masuk ke sistem penjualan. Apa saja produknya? Oke, ini sudah dijelaskan. Bagus. Terus bagaimana kulaannya? Untuk pembelian menyediakan kulaan. Jadi bukan orang lain kulak ke kita, tapi kita kulak ke supplier. Bukan untuk pembelian kami menyediakan ini ya, hati-hati ya. Terus pembelian kulakan dari mana? Ambil dari supplier. Nah, ini kan penjelasannya satu supplier atau lebih. Nah, ini ngambilnya dari satu tempat apa banyak tempat. Oke. Terus yang berikutnya, jika ada aplikasi sistem yang diharapkan, ini memperoleh laporan keuntungan dan persentase penjualan. Oke. Berarti hanya bisa melihat ini aja ya. Stok barang apakah bisa dicek? Nah, itu harus ditulis di sini secara detail. Lanjut, siapa pengguna aplikasi ini? Oke, reseller semuanya masuk dan admin yang ada di toko ini. Lanjut yang berikutnya. Nama tokonya Bintang Mas. Ini toko Mas ini. Pemilik toko tidak memiliki karyawan, jadi penjualan dilakukan penjual itu sendiri. Oke. Terus produknya ada alat tulis kantor, aksesoris, pulsa, voucher pakai data. Oke, ini toko retail kecil ya yang ada di sekitar kita ini. Terus sistem pembeliannya dilakukan ecer. Harganya fix ya, tidak ada diskon. Oke. Terus nomor 5, pembelian kulaan. Maksudnya kulaannya kemana ini gitu ya? Satu supplier atau banyak supplier, bukan orang kulaan ke kita. Karena kita toko retail itu sangat minim orang mau kulaan ke kita. Nah, ini dijelaskan dari beberapa supplier. Berarti kayaknya ini pembeliannya ya fix satu, misalkan seperti itu. Terus jika ada aplikasi, berarti di aplikasi bisa untuk ini mempromosikan barang. Jadi list barangnya harus ada. Butuh laporan penjualan enggak di sini, laporan keuntungan dan lain sebagainya enggak di sini dijelaskan. Siapa saja yang akan menggunakan aplikasi ini? Oke, penjual dan pembeli. Oke, bagus sekali. Lanjut, Albion. Nama usahanya distro sepatu. Oke. Karyawan
berjaga sebagai reseller ya. Dan ada pekerja utama di sana sebagai fotografer. Wah, sebagai fotografer gajinya berapa tiap bulan ini? Terus yang ketiga, produknya sepatu ya, banyak sepatu. Ya tuliskan aja. Contoh ada 5 sepatu, ada merek kan, merek A, B, C sampai 5. Terus sistem penjualan. Pre-order, kalau pre-order berarti sudah nanti ada berkaitan dengan resellernya. Kok reseller apa? Suppliernya. Ngambil dari mana kita pre-order ini? Setiap pembeli 2 pasang gratis ongkir seluruh Indonesia. Nah, ini ada 2 pasang sepatu gratis. Nah, ini harus dicek dan ini diringkas di dalam nota pembelian. Terus untuk yang kelima, ngambilnya dari mana ini gitu ya? Bukan mereka membeli ke kita, tapi kita yang membeli ke supplier. Nomor 6, banyak supplier. Nomor 7, hanya laporan keuntungan pembelian barang. Apakah transaksi harian, nota transaksi dan lain sebagainya masuk ke sini? Tolong dituliskan ini ya. Terus 8, semua aplikasi ini dipakai oleh reseller dan admin pastinya ya, kita pemilik atau admin. Lanjut yang berikutnya. Oke, nama online-nya online Koda Store, karyawan sebagai reseller ya. Harga berbeda untuk reseller. Nah, ini perbedaannya di mana nanti harus jelas ini. Ini kan sistem penjualan berarti harga berbeda. Produknya, ini produknya berkaitan dengan online ya. Terus berkaitan dengan virtual, uang virtual ini sebenarnya ya. Terus sistem penjualannya, ini bukan sistem penjualan kalau menjelaskan, ini adalah alur penjualan. Kalau sistem penjualan ya ini, harga berbeda kepada para reseller dan memberikan free gift untuk paket reseller. Paket apa ada free gift-nya. Terus kulaan dagangannya kemana? Bukan ke pelanggan kami, tapi ke supplier itu gimana? Pembelian dari supplier. Lanjut yang keenam, berbagai pusat game developer, berarti di sini banyak yang diambil ya. Terus aplikasinya cukup ini aja. Kalau ada orang beli dikasih nota apa enggak? Notanya masa tulis tangan? Kan ada di aplikasi. Masuk apa enggak? Silakan tulis di sini. Terus pengguna aplikasi ini pokoknya reseller masuk dan admin yang pasti. Lanjut. Ini karyawan, bukan karyawan berarti ya reseller. Terus produknya pasti dari Bumit. Ada jualan yang lain gitu ya, ada casing HP, temper glass, ini jelas. Sistem penjualannya kalau Bumit sistem PO ini pre-ongkir kah? Nah, ini sistem penjualan 10 paket bonus stiker Bumit warna 1 paket. Nah, ini benar sistemnya ya. Terus pembelian kulakan dagangan. Nah, ini bukan pembeli kita, tapi pembelian kita. Ini adalah kita membeli kepada supplier. Suppliernya agen langsung berada di Bandung, berarti ada 1 supplier saja ya, tidak mengambil dari beberapa tempat. Ini aksesoris. Kan 2 supplier aja, supplier Bumit dan supplier aksesoris
HP. Oke. Promosi dagangan, berarti ada aplikasi yang bisa promosi, laporan keuntungan, persentase penjualan. Oke. Transaksinya, masuk ke aplikasi apa enggak? Siapa saja, berarti reseller sama kita saja, pemiliknya saja yang memakai aplikasi ini. Lanjut. Ini nama usahanya, karyawan. Tugasnya ini ada berapa karyawan ini. Terus produknya makanan, bahan makan, fashion. Aduh. Ini ada mart ya. Oke, benar-benar. Jadi mart ini ada banyak kumpulan produk, ada makanan. Makanan ya harus jelas sih sebenarnya. Frozen food itu salah satunya, terus snack, terus kebutuhan bahan makanan yang lain. Ada fashion. Sistem penjualannya ada ecer dan grosir, oke. Kulaan ini beli partai ecer itu yang maksudnya adalah kita kulak ke supplier ya. Suppliernya di mana? Dari mana? Ada satu apa lebih? Terus fungsi aplikasi sama dengan yang sebelumnya. Terus pengguna aplikasi sama, oke. Lanjut. Nah, ini yang kurang tepat. Nama usahanya bener ini JDID nih. Apakah mengambil dari online shop JDID? Kalau ini online shop JDID, pastinya tidak semudah ini kita menulisnya. Karena JDID tidak produknya baju celana saja. Tapi berbagai macam masuk ke JDID, elektronik ada. Coba masuk aja ke webnya JDID. Tolong ini ya. Ini jelaskan. Maksudnya kalau memang ini tidak cocok ya kamu harus revisi. Karena JDID itu milik orang lain. Dan lingkupnya besar, sudah mendunia. Kita pengen yang kecil-kecil aja, ngangkat produk yang kecil kita angkat. Lanjut. Ini karyawannya pelayan toko, ada pembuat, bagian keuangan. Oke, ada ini ya. Oke, produknya oleh-oleh, kaos, sandal, sepatu, dan lain-lain. Sistem penjualannya. Nah, ini tolong hati-hati ya. Beberapa kegiatan, beberapa perusahaan UMKM ya, bukan perusahaan di sini, UMKM itu membedakan. Mereka hanya membuat produknya saja atau mereka jualan saja. Nah, ada toko atau reseller dan ada yang membuat produk. Istilahnya pabrik kalau membuat produk. Kalau tempat jualannya toko. Nah, ini jadi satu atau bagaimana? Jadi pembuatan plus penjualan. Nah, ini seperti ini. Kalau saya lihat di sini adalah penjualan sama pembuatan jadi satu pemilik sehingga satu aplikasi nanti. Sistem penjualan langsung seperti ini ya. Terus pembelian gulakan barang. Maksudnya ya kita beli produk dari mana? Nah, berarti kalau seperti ini harusnya bukan pembelian kami ecer ini. Jadi harus pembelian barang mentahnya. Kalau ini sebuah pabrik pembuatan. Jadi harus jelas bahan mentahnya diambil dari mana, harganya bagaimana dan lain sebagainya. Terus membelikan dari mana? Nah, dari mana ini produk dasarnya kita ngambil dari mana? Makanya harus dibedakan dulu. Ini hanya toko, supplier atau distributor sebagai ya penjualan, reseller, atau kita sebagai pabriknya untuk pembuatan aksesoris ini tadi. Jadi harus jelas ya.
Kalau jadi satu, berarti yang disebut pembelian kulakan itu adalah pembelian barang mentahnya. Terus aplikasinya, nah ini menghitung pengeluaran, pemasukan, laporan keuangan. Laporan keuangan bisa jadi untung dan rugi. Oke, bagus sekali, ini sudah komplit. Terus siapa penggunanya? Hanya petugas saja ya yang bermain di aplikasi ini ya. Jadi karyawan aja dan pemilik yang bermain di aplikasi ini. Orang luar tidak usah. Maka di sini bukan aplikasi online, gitu aja. Karena orang lain tidak bisa menggunakan. Oke, kita lanjut. Nama usaha Erna Motor. Oh, ini penjualan spare part ya. Dikerjakan sendiri, oke. Sistem penjualannya beli satu gratis satu. Hati-hati loh, spare part beli satu gratis satu. Harganya sudah mahal spare part motor. Terus kulaan kita kemana? Nah, ini tidak lengkap ya. Kulaan kita eceran kepada ada. Terus suppliernya dari mana? Ada 1, 2, 3, tidak lengkap ini. Belum menjelaskan. Kalau mendapatkan informasi perubahan harga di pasar, bukan di aplikasi kita, tapi kita dapatkan dari web. Dari web ini. Nah, yang dimaksud aplikasi yang akan kita buat, fungsinya apa? Memperoleh keuntungan, ada nota penjualan, dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan, bukan mendapatkan informasi harga. Lanjut. Ini ya, toko pancing belut. Terus karyawannya hanya admin 1 orang, berarti ya produk yang dijual pancing kan tidak hanya ini aja ya, kan banyak. Ada mulai mata pancing, senar, sticknya, ada macam-macam, itu saya tidak hafal namanya. Sistem penjualannya beli 1 gratis 1 COD. Nah, ini nanti harus dihitung berapa ongkos bensinnya, ongkos kirimnya. Terus bagaimana pembelian kulaannya kita ngambil barang-barang itu dari mana? Pembelian kulakan dari mana? Oh, buat sendiri semuanya itu ya. Termasuk pancing, mata pancing buat sendiri. Dari bahan logam bisa buat sendiri. Hebat ini. Terus aplikasi supaya karya bisa dilihat orang lain. Oh, berarti ini hanya promosi aja. Tidak bisa mendapatkan laporan keuangan. Siapa pengguna aplikasi ini? Admin dan pembeli. Nah, kalau ada pembeli di sini, misalkan pembeli mau melihat barang apa saja yang mau dilihat, berarti kan harus dilaporkan di sini. Sistem aplikasinya bisa merekod pembelian dari pembeli. Jadi pembeli kita itu membeli barang apa saja. Lanjut. Gumstore, karyawannya sebagai retail, produknya pakaian ya. Terus sistem penjualannya tidak jelas sistem penjualannya. Orang bisa ngecer, dapat diskon apa, tidak jelas ini ya. Pembelian kulakannya tidak paham ini. Pembelian kulakan dari mana juga tidak paham. Padahal yang diminta adalah suppliernya ada berapa. Terus sistem aplikasi yang diharapkan sama dengan yang sebelumnya. Pengguna aplikasi semua orang. Oke, kita lanjutkan. Reseller karyawannya, produknya game. Ini sama dengan yang sebelumnya. Oke, tidak bisa dijawab dengan jelas ini. Terus lanjut. Karyawan sebagai reseller, produknya
sama dengan sebelumnya, tidak ada bedanya, ini cuma ganti nama aja ya, ganti nama aja. Oke, ini sistem penjualannya. Nah, yang dimaksud sistem penjualannya itu ada diskonkah atau yang lain di sini? Ini tidak dijelaskan secara detail. Terus bagaimana pembelian melakukan barang dagangannya? Berarti kita beli partai ke supplier. Suppliernya ada berapa? Tidak dijelaskan. Hanya mendapatkan laporan penjualan, padahal kalau kita jualan itu butuh nota. Nah, notanya dapat dari aplikasi ini apa enggak? Oke, ini sistemnya hanya digunakan sendiri. Lanjut. Ini ada 4 karyawan, oke, bagus. Sepatu sandal kulit, bagus. Sistem penjualannya belum dijelaskan secara detail di sini. Apakah cash, misalkan kredit, atau mungkin diskon. Terus kulaannya, oke, kulaannya di sini ada angsuran dan cash. Berarti kita nanti harus kelihatan bahwa kalian di sini punya utang berapa. Yang tidak utang sudah tidak masalah, utangnya aja dihitung nanti. Terus suppliernya ini ada satu apa banyak? Oh, ada banyak berarti ya, dari Magetan dan Surabaya, berarti lebih dari satu. Sistem aplikasinya apakah hanya bisa memasarkan barang atau bisa membuat laporan keuangan, transaksi, dan lain sebagainya? Siapa pengguna aplikasi? Nah, ini kita ngomong usernya, siapa penggunanya. Jadi semua orang lah istilahnya gitu. Jadi pembeli dan admin punya akun. Lanjut. Karyawannya ada digital marketing, content creator, foto, video, grafer. Wah, banyak ini karyawannya berarti ya. Tolong bedakan, karyawan itu adalah karyawan tetap yang dimaksud. Jadi kalau dia bekerja untuk kita terus dan kita gaji setiap bulan, itu karyawan. Tapi kalau seperti content creator, ini setiap bulan kita gaji apa enggak? Kalau tidak digaji setiap bulan, tapi setiap ada event kita membeli, tidak masuk ke sini, berarti bukan pekerja kita atau karyawan kita. Itu pihak ketiga nanti. Produknya ini ya, terus sistem penjualannya ini enggak dijelaskan, ada diskon apa enggak. Terus ini membuat sendiri. Ini tidak jelas, saya bingung ini. Ini pembuatannya, ini apa ini? Jualannya hand sanitizer, masker, kaos, tote bag, tumbler. Terus karyawannya digital marketing, content creator, foto, videographer. Terus barangnya membuat sendiri. Lah sing gawe iki sapa? Pekerjanya ini mana? Ini enggak nyambung ya. Lanjut. Ini oke, jualan buah-buah. Fresh shop, oke, penjualan ini ya, produk-produk fresh. Buah sayuran segar. Karyawannya tidak dijelasnya ya di sini. Jadi dia hanya sebagai sebagai penjual, sebagai penjaga toko saja atau gimana?
Sistem jualannya beli satu gratis satu. Oke, kalau produk makanan sih banyak ini, satu gratis satu. Oke, ini tidak paham ini saya. Dengan sistem penjualan ini tidak nyambung. Nah, ini kan toko. Berarti kita akan membeli produk dari petani. Nah, ngambil dari petani di mana ini gitu ya. Dapat harga gulaannya berapa, bagaimana. Terus dari mana? Berarti ada banyak supplier di sini. Sistemnya hanya laporan keuntungan kas saja, apa sampai transaksi detail harian, transaksi kulaan dan lain sebagainya. Terus siapa pengguna aplikasi? Hanya adminnya saja berarti di sini ya. Maksudnya gini, owner toko, penjual dengan pembeli customer. Saya bingung kalimat ini. Admin sama pembelinya juga punya aplikasi ini apa enggak? Lanjut. Jenenge toko online. Tidak ada karyawan, tapi reseller. Oke, bagus. Jadi karyawannya ada reseller. Produknya fashion ya ini. Terus fashion termasuk ini ya, produk penggemuk. Sistem penjualannya oleh gratisan kah? Apa itu yang diminta ini? Bagaimana pembeli gulakan barang dagangan? Kita mengambil dari sananya gimana? Itu aja yang kita butuhkan, bukan ini. Suppliernya lebih dari satu, oke. Hanya dapat laporan pengeluaran, transaksi detail harian tidak dimasukkan. Pengguna aplikasi semua orang. Berikutnya, ini pekerjaan apa ini? Yang kita butuhkan bukan ini. Nggak jelas ini ya. Terus ini toko online, karyawan membuat pesanan pembelian. Oke, ini produknya. Ini produknya ya. Karyawannya, kalau ini pembuatan, berarti ya ada karyawan yang bertugas untuk membuat produk, serta karyawan yang melakukan admin penjualan. Nah, ini harus jelas. Terus yang keempat, sistem penjualannya harga pasti berarti ya. Terus untuk sistem kulaan maksudnya ya bahan dasar kalau pembuatan kayak gini. Terus 6, suppliernya toko ini ya, toko sebelah sekitar kita. Oke, fungsinya laporan keuangan. Apakah tidak butuh ini nota pembelian, kemudian orang bayar di muka, orang bayar di tengah, orang bayar di belakang? Apa tidak ada catatan itu? Nah, kalau butuh catatan itu, masukkan ke dalam aplikasi ini. Terus aplikasi ini yang bisa masuk siapa? Kalau kayak gini ada nego, berarti aplikasinya harus ada chatting di sana. Jadi harus ada chatting, malah nomor 7. Lanjut, yang berikutnya. Toko sekitar kita ini, kalau toko kelontong, karyawan, tidak ada karyawan, pemilik saja. Terus produknya apa? Ini banyak ya. Terus sistem penjualannya, maksudnya ini loh yang dimaksud, ada diskon dan lain sebagainya. Sepertinya harganya fix, hanya tergantung harga pasar saja. Terus kulaan barang ke suppliernya ini loh, ngambil dari supplier mana aja, itu yang harusnya
dijelaskan. Karena supplier kadang ada harga mahal, ada rendah. Terus kulaannya dari mana? Kulaan bukannya dimaksud bukan orang kulaan ke kita, tapi kita kulaan ke supplier. Terus jika ada administrasi diharapkan apa? Oh, data kasir ada, data pendapatan ada. Ini sudah lengkap ini. Terus siapa yang boleh masuk aplikasi ini? Hanya admin dan pemilik saja berarti ini ya. Lanjut. Tekstil karyawannya. Ini gimana maksudnya karyawan ya pegawai, di India karyawan pegawai. Maksudnya ada berapa jumlahnya dan lain sebagainya. Terus sistem penjualannya, nah ini jelas harga fix sesuai dengan harga yang terpatok di sana. Terus pembelian kulakan barang dagangan. Ini kan maksudnya ke orang yang beli, sedangkan kita pembelian kepada supplier. Kulakan dari mana? Ini tidak tepat ini. Oh, ini berarti hanya satu supplier. Terus jika ada komplikasi bagaimana? Maksudnya ini yang tidak jelas, ini yang saya bingung, tidak jelas ini. Siapa pengguna aplikasi? Jadi di sini pelanggan juga ya. Jadi admin dan pelanggan. Terakhir, gerai digital. Karyawan di sini ada enggak? Kalau kayak gini bisa dikerjakan sendiri. Tidak ada karyawan ini. Oke, demikian yang sudah bisa saya review. Untuk selanjutnya silakan ini direvisi dulu. 1 hari lah untuk merevisi. Hari berikutnya silakan ada tugas lagi dari saya nanti mencari entitas objek dari masing-masing kegiatan ini. Sebutkan nama objeknya nanti. Dan masing-masing objek nanti akan berinteraksi dengan objek yang lain yang kita sebut dengan entity relationship. Jadi hubungan entitas. Oke, itu ya. Silakan dilanjutkan pekerjaannya, ini direvisi dulu. Baru tugas berikutnya adalah membuat ERD. Oke, demikian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.